Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Mafaza Uma dengan NIM E072190005 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok 13 dengan sedikit perbaikan dan revisi dari saya pribadi yang beranggotakan Aisyah Widi Maudia, saya sendiri Alia Mafaza Uma, dan Ada Chandra Lestari yang berjudul Peran Kiai dan Mursyid dalam Bimbingan Spiritual. Kemudian dalam tema yang akan saya paparkan meliputi beberapa pembahasan, diantaranya eksistensi kiai dan mursyid, pengertian dari bimbingan spiritual Islam, dan yang ketiga pentingnya peran para kiai dan mursyid dalam bimbingan spiritual Islam. Untuk pembahasan yang pertama yaitu eksistensi kiai dan mursyid dalam bimbingan spiritual. Kiai memiliki pemaknaan yang beragam. Dari sisi istilah sendiri, secara umum, kiai diartikan sebagai penyebutan seseorang yang dihormati serta memiliki ilmu keagamaan. Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, keberadaan kiai diposisikan dalam kelompok atas dalam suatu masyarakat. Kiai ditempatkan sebagai tokoh yang penting karena dianggap memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan agama dan kebijaksanaan. Seseorang kiai yang disebut kiai seringkali didatangi untuk dimintai tolong nasihat, memberi nasihat, suatu nasihat. Sedangkan mursyid sendiri secara definitif adalah seseorang yang telah menguasai tahap kesempurnaan dalam trilogi keilmuan, yaitu syariat, tarekat, dan hakikat. Sangat pakar dalam mengetahui seluk-beluk nafsu dan penyakit-penyakitnya, serta cara penanggulangan dan penyembuhannya. Dengan begitu, seorang mursyid bisa memberikan jawaban-jawaban atau solusi berkenaan dengan masalah tauhid, fikih, atau penyucian yang dihadapimu oleh seorang murid. Kemudian, pengertian bimbingan spiritual Islam yang secara umum atau secara luas, yaitu bimbingan dengan mengedepankan spiritualitas agama seperti zikir, doa, dan sebagainya. Bimbingan ini dimaksudkan agar para santri, ini pengetahuan dari pandangan para santri. Dari bimbingan yang dimaksud agar para santri lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan bimbingan spiritual Islam adalah untuk memberikan bantuan kepada orang lain berupa nasihat, pendapat, atau petunjuk agar dirinya mampu menjaga dan mengarahkan kepada sesuatu pekerjaan yang bersifat religius dan sesuai dengan tuntunan agama dan menunjukkan perilaku bicara yang baik sesuai dengan tuntunan agama Islam. Contoh penerapan bimbingan spiritual pada pondok pesantren seperti zikir dan doa bersama setelah sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir yaitu pentingnya peran kiai dan mursyid dalam bimbingan spiritual. Dari sisi peran kiai memiliki pengaruh yang cukup penting karena pada dasarnya kiai sendiri itu memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat. Kiai mempunyai kewajiban mengajar, mendidik, dan membimbing umat manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Islam. Yang kedua, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.
Seorang kiai harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar baik kepada masyarakat luas maupun kepada para pejabat dan penguasa negara, terutama kepada para pemimpin karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat. Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat sekitar. Para kiai itu harus konsekuen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri maupun keluarga, saudara-saudara dan sanak familinya. Salah satu penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW adalah karena beliau dapat dijadikan teladan bagi umatnya. Yang keempat, memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para kiai harus menjelaskan hal-hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, memberikan solusi bagi persoalan-persoalan umat. Kiai harus bisa memberi keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam, membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur. Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat terinternalisasi ke dalam jiwa mereka yang pada akhirnya mereka memiliki watak mandiri, karakter yang kuat dan terpuji, ketaatan dan dalam beragama, kedisiplinan dalam beribadah, serta menghormati sesama manusia. Jika masyarakat telah memiliki orientasi kehidupan yang bermoral, maka mereka akan menyaring budaya asing yang masuk dengan mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Kemudian tugas kiai yang ketujuh, menjadi rahmat bagi seluruh alam, terutama pada masa-masa kritis seperti ketika terjadi ketidakadilan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bencana yang melanda manusia, perampokan, pencurian yang terjadi di mana-mana, pembunuhan, sehingga umat pun merasa diayomi, tenang, tentram, bahagia dan sejahtera di bawah bimbingannya. Kemudian untuk mursyid sendiri juga tidak kalah penting perannya dalam bimbingan spiritual Islam. Sebab tanpa seorang mursyid, murid tidak akan bisa menjalani jalan kesufian yang dapat mengakibatkan kesesatan dalam mengerjakan amaliyah yang dilakukan. Dari sudut pandang para santri, seorang mursyid dijadikan sebagai sosok teladan yang baik. Oleh sebab itu, perlu adanya mursyid atau guru dalam pendidikan akhlak dan spiritual para santri agar minimnya terjadi penyelewengan amaliyah, karena tugas seorang mursyid adalah membimbing murid dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta memberi suri tauladan kepada murid mengenai ibadah dan amaliyah yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.